Halo Sivitas Ekonomi, balik lagi sama kita di iPodcast Tumbuh Bersama BEM FEB Diklara. Pada kangen gak sih sama iPodcast kali ini? iPodcast kali ini bakal ngebahas seputar lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nah, sebelum masuk ke intinya, ada baiknya kita kenalan dulu, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin, aku Aira Sita, bakal mandu kalian selama iPodcast kali ini. Jadi, stay tune ya! Dan kali ini aku bakal ngebahas mengenai suka duka ospek online. Aku di sini nggak sendiri, bakal ditemenin sama mahasiswi cantik yang super sibuk ini, Mutiara Diva. Halo Mutiara. Halo teman-teman FEB. Nah, gimana nih sekarang kabarnya Mutiara? Apa aja sih kesibukan Mutiara sekarang? Oke, kalau untuk kabarku sendiri baik. Stungkara lagi di tengah pandemi ini kan ya, Stungkara masih bisa survive dan semoga teman-teman yang di rumah juga masih sehat-sehat aja, baik-baik aja. Kalau bahas kesibukan sebenarnya ya nggak sibuk banget sih kan, apalagi hari ini juga KRS-an aja sih paling kan, nyusun KRS gitu aja sih sebenarnya, sama mungkin kayak beberapa panitia aja yang aku ikutin gitu aja. Denger dong jawaban dari seorang Mutiara nih, katanya gak sibuk nih. Nah jujur nih aku excited banget buat ngasih pertanyaan-pertanyaan, apalagi untuk mahasiswa baru kayaknya bakalan excited banget dengar jawaban dari seorang Mutiara ya. Jadi aku langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Boleh gak sih Mutiara diceritain dong pengalamannya pas ospek online? Kan itu menurut Mutiara sendiri gimana sih ospek online? Bisa gak sih ngasih pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru? Oke, jadi sebelumnya aku mau perkenalan dikit. Jadi udah dikenalin sih tadi kan, nama aku Mutiara Diva, bisa panggil Mutiara, dan aku mahasiswi FEB tahun 2020. Aku program studi S1 Akuntansi. Jadi tahun kemarin sama kayak Ayu ya, jadi kita semua ospeknya online, dari ospek universitas sampai ospek fakultas semuanya online, bahkan sampai ospek jurusan pun juga online. Dan seingatanku ya, kalau misalnya ospek itu seingatku emang rentetan acaranya emang panjang, jadi kayak macam-macam kan, ini itu dan persiapannya semua online. Kalau menurutku karena aku belum pernah sama sekali mengikuti kegiatan kampus yang offline, jadi aku mungkin bandingin sama kegiatan aku di SMA yang offline ya, jadi mungkin MOS SMA yang offline gitu. Menurut aku sebenarnya emang emang sedih banget sih kayak harus online gitu kan, karena menurut aku ospek itu adalah media dimana kita bisa ketemu teman-teman yang lain gitu, bisa kenalan, terus juga bisa lebih tahu tentang lingkungan kampus, karena kalau biasanya ospek itu kan ada tugas-tugas yang mengharuskan kita kayak berkelompok gitu dan kita keliling kampus gitu, jadi kita lebih tahu lingkungan kampus gitu kan. Dan sekarang kita harus ospek itu online, itu yang emang sedih banget sih. Cuman kalau dari segi substansi dari ospek itu, kayak tujuan dari ospek itu, menurut aku online maupun offline nyampe sih, karena dari tugas-tugas dari ospek online itu juga tetap emang yang membuat kita kenal sama fakultas sendiri, sama universitas sendiri gitu. Apalagi yang mungkin aku bahas di FEB ya, jadi di FEB kan ada Gema Equilibrium Termuda itu kan sama PKKMB gitu kan, ospek di fakultas. Terus kalau di jurusan itu inisiasi, kan aku akuntansi gitu. Dan dari semua tugas-tugas itu aku emang ngerasain banget kalau emang itu setidaknya aku jadi tahu gitu loh tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Enggak, maksudnya kayak walaupun online, jadi kayak dikasih tugas ini, ternyata ini loh gitu. Apalagi dulu juga beberapa tugas tuh emang kayak kita ngebahas tentang perekonomian kan. Nah itu yang menariknya menurutku, kayak biasanya soalnya ospek waktu aku SMA atau SMP itu kan ospeknya cenderung kayak ini kita kayak gimana ya, agak aneh gitu, kayak disuruh ngapalin nama OSIS lah atau apa gitu. Dan dalam pikiranku dulu juga kayak apa di kuliah gitu juga disuruh ngapalin nama BEM gitu kan, ternyata enggak. Jadi di FEB itu aku benar-benar kayak seneng banget sih. Dulu aku seingatku itu pernah ada tugas kayak kita kalau nggak salah disuruh buat resum tentang kayak ekonomi gitu kan, Iya, ada ya. Itu seingatku, dan kayak aku wow, ternyata emang benar-benar tugas itu emang benar-benar dipilih dan disaring gitu, yang mana yang emang benar-benar bermanfaat gitu. Jadi
istilahnya kita yang masih awam banget sama ekonomi nih, yang baru masuk jadi maba, itu kita dari mau sudah diajarin kalau gini loh ruang lingkup ekonomi kayak gitu. Dan itu yang menurutku wow keren gitu. Dan kalau urusan kenalan sama teman itu ya karena tipe orang beda-beda ya, jadi ada yang mungkin agak susah di online gitu kan, ada yang slow respon dan lain-lain. Tapi sepanjang aku sama teman-teman aku yang kenalan online ospek itu tetap seru sih. Jadi kayak misalnya kita kenalan online aja, kayak misalnya kenalan di line, abis itu kita ntar tukeran IG dan kayak nanya-nanya tentang tugas, itu seru sih. Jadi kayak kadang juga misalnya udah saling kenal nih, terus kayak tiba-tiba langsung kayak yaudah kita call yuk gitu. Dan bahkan dari pas ospek pun aku udah bentuk kelompok gitu, kayak istilahnya geng lah, geng main gitu kan, kayak cewek-cewek gitu. Dan aku juga denger teman-teman aku yang lain, oh aku udah punya geng gini nih. Dan itu yang kayak aku mikir, ternyata ospek online mungkin sedihnya kita nggak bisa ketemu langsung, tapi substansi dan makna dari ospek itu menurut aku nggak hilang sih gitu. Oke nih, gimana sih kesan, tadi kan Mutiara bilang dapat kelompok gitu, tapi kan kayak kita secara online aja nih nggak bakalan ketemu tatap muka. Gimana sih kesannya Mutiara ospek online-nya ini, yang tentang kita kurang berkomunikasi sama teman-teman, istilahnya itu kayak gimana sih? Oke. Jadi karena aku anaknya emang agak suka rame gitu loh, kayak jadi suka ketemu orang dan ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kalau bagi aku tuh kayak sedikit kayak gregetan gitu loh, kayak iya aku pengen ketemu sama ini gitu. Apalagi kalau dari chat tuh seru banget gitu kan. Jadi aku kayak duh aku pengen banget ketemu sama ini nih, pengen kayak ngobrol dan mungkin jalan-jalan bareng gitu. Kalau menurut aku sih kenalan online itu balik lagi ke diri masing-masing kan. Dan kebetulan syukurnya aku bisa survive untuk kenalan online dan bahkan nemuin teman-teman yang emang klop, bahkan sampai sekarang aku ajak gitu dari ospek gitu. Kalau menurutku mungkin sedikit saran buat teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kenalan online itu kan kita udah dimudahkan dengan berbagai macam sosial media juga gitu. Dan sekarang bukan hal yang tabu lagi kita ngumpulin teman di sosial media gitu. Nambah followers di IG itu bukan hal yang alay atau gimana, enggak. Jadi itu emang penting banget menurut aku sosial media di masa kayak gini gitu. Jadi semakin banyaklah punya teman, itu semakin bagus gitu. Karena apalagi juga bisa di luar FEB gitu, itu lebih bagus. Dan kalau menurut aku cukup kenalan dengan banyak orang di FEB. Jadi nggak cuma teman-teman aku yang di akuntansi, aku juga kenalan sama teman-teman yang di manajemen dan di program studi lain kayak gitu kan, diploma, terus EP gitu. Dan itu sebenarnya sama aja sama kenalan offline, cuman bedanya kalian nggak bisa ngeliat muka gitu. Bahkan kalau kenalan online itu lebih asik aja karena kalian bisa chat setiap saat. Kalau kenalan offline kan kayak ya cuman bisa ketemu pas jam kampus gitu. Jadi menurut aku happy aja sih gitu. Bahkan kalian mungkin kalau misalnya ntar kalian udah kenalan dan emang ada waktu buat ketemu gitu misalnya, ya kalian mungkin ada ini aja kayak pertemuan kayak yuk kita nongkrong di sini yuk kayak gitu. Itu bisa aja sih menurut aku, karena dulu aku juga kayak gitu. Jadi kayak udah kenalan udah buat ospek, terus aku kayak yang sama gengku yang dianggaplah geng kan, yang diajak main tuh aku kayak yaudah yuk kita kumpul gitu, terus kita jalan gitu. Yang penting ya tetap protokol aja lah gitu, sekali dua kali ketemu. Oke. Terus kan waktu ini kita pas ospek itu kita barengan gitu loh sama kegiatan perkuliahan. Nah gimana sih cara seorang Mutiara Diva nih ngebagi waktu antara perkuliahan sama tugas ospek yang lumayan banyak lah istilahnya ya. Gimana sih caranya? Oke, kalau masalah bagi waktu tuh jujur aku juga bukan orang yang tipe bisa bagi waktu, karena aku juga kadang suka nunda-nunda dan lain-lain gitu. Tapi emang kalau waktu itu ya karena ini sebenarnya aku agak jelek sih pengalaman, bukan jelek sih, sebenarnya dari diriku sendiri, karena waktu itu tuh aku kayak sebenarnya itu kan waktu itu kita dari UTBK ya, UTBK online, dan itu semuanya mundur gitu kan. Jadi karena aku masuk jalur SBM, jadi kayak persiapan UTBK aku tuh membosankan dan lama dan di rumah aja gitu, nggak ketemu teman dan lain-lain. Jadi ketika selesai UTBK dan dapat waktu sekitar sebulan itu ya aku kayak ambil have fun gitu kan, dan aku masih ngerasa ospek itu masih masa-masa have fun gitu. Jadi aku kayak aduh kenapa sih harus ada tugas gitu. Jadi aku cenderung kayak ya udah buat tugasnya dadakan dekat deadline gitu, karena aku juga masih kayak males-malesan gitu loh, masih kayak
seneng-senengnya dapet kampus gitu yang aku pengenin gitu. Jadi aku kayak aduh agak males-malesan gitu kan. Jadi waktu itu aku cukup kelabaan kayak aduh sih belum, karena kan biasa ya masih maba kan masih semangat belajar di kelas. Jadi kayak waktu itu aku kayak aduh aku grogi nih kalau nggak tahu materi sebelum diajar sama dosen gitu. Jadi kayak bingung antara aduh belajar atau buat tugas ospek gitu. Tapi waktu itu aku ngakalinnya yang penting abis kelas. Menurut aku kalau kelas itu yang penting fokus aja dulu karena kan masih awal-awal. Nanti setelah kelas mungkin karena di awal-awal itu kan seingatku belum ada tugas ya. Iya. Jadi gampang aja sih. Jadi mungkin teman-teman nanti habis misalnya belajar di kelas terus teman-teman bisa lanjutin buat tugas ospeknya aja. Emang mungkin agak berat mungkin, tapi itu semua belum seberapa sih sampai nanti kita di usia-usia yang kayak semester 3 semester dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Jadi itu semacam kayak trailer teman-teman untuk menghadapi kehidupan kampus, bukan cuma di FEB ya, di semua kampus pun, karena kan kita mahasiswa ya dituntut buat berkegiatan dan tetap bisa nyimbangin sama kegiatan di kelas gitu. Oke. Kan di BEM FEB ini ada konten namanya Galak Kami. Nah, setiap aku lihat Galak Kami di MBP, ada dan namanya Mutiara Diva. Jadi gimana sih cara Mutiara tuh bisa unjuk gigi baru semester 3 udah bisa mengharumkan dan membanggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana nih? Oke. Aduh, aku nggak tahu mau jawab apa. Galak Kami itu ya sebenarnya aku nggak selalu muncul sih gitu kan. Ya mungkin aku lupa, mungkin ya pernah lah gitu muncul di Galak Kami. Sebenarnya aku mungkin cerita dikit dari SMA. Jadi teman-teman aku mau cerita kalau misalnya sebenarnya aku bukan orang yang seneng banget buat belajar dan bukan orang yang emang suka baca buku, itu enggak sama sekali. Karena aku tipenya lebih ke kayak senang belajar dari kayak ngobrol gitu aja, kayak oh ternyata kayak gini loh, misalnya ngobrol sama orang gitu. Bukan yang tipe emang belajar banget gitu. Bahkan di kelasku di kuliahku juga aku kayak bukan tipe-tipe yang selalu aktif nanya dosen gitu, enggak sih gitu. Karena kayak aku lebih gimana enjoyku aja gitu kan, sesuai mood gitu. Sebenarnya aku tipe orang yang emang suka nyoba hal baru. Itu yang bisa aku kutip dari diriku sendiri. Aku emang bukan orang yang pintar, tapi aku emang suka nyoba hal baru gitu. Karena bagiku tiap hal baru itu tantangan gitu. Kalau aku boleh cerita, dari semua, kalau aku bilang diriku sering lomba, sering menang atau tidak, aku sering kalah. Jadi mungkin dari 10 lomba aku bisa menang 3 doang. Dan 3 pun bukan yang juara 1, bisa juara 3, juara 2 gitu. Tapi sampai detik ini kalau misal setiap aku kalah lomba itu kayak ya sedih pasti di awal. Cuman aku lebih ke kayak aku mencari cerita dari aku ikut lomba itu. Jadi kayak ada yang bisa aku ceritain kalau aku pernah ikut lomba ini, walaupun aku nggak menang gitu, karena yang penting aku udah berusaha gitu. Aku emang cari kalau misalnya ikut lomba tuh lebih nyari gimana sih aku bisa berjuang buat setidaknya menunjukkan kalau bakatku gitu, apa yang aku pengen gapai gitu kan. Jadi ya mungkin dari konten-konten Galak Kami itu aku udah berapa kali coba lomba gitu, baru kesampaian masuk Galak Kami gitu. Karena emang ya aku senang aja gitu nyoba-nyoba hal baru gitu. Karena kayak menurutku yang lebih penting dari prestasi itu ya pengalaman sih. Bukan berarti prestasi nggak penting ya, enggak, tapi kayak dari pengalaman itu kita kan apalagi masih umur segini lah gitu, kita masih jauh perjalanannya ke depan, kayak ke depannya gimana, itu yang dari pengalaman itu, dari kita kalah menang itu yang ngebentuk kita ke depannya gitu, dan kayak menjalani dunia kerja dan lain-lain gitu. Oke, bisa dong kasih quotes of the day nih buat adik-adik mahasiswa baru angkatan 2021 dari seorang Mutiara Diva. Oke. Oh ya, BTW tadi aku kayak belum jawab gimana cara bagi waktu ya. Oke, boleh deh. Aku lupa. Jadi sebelum quotes of the day, karena ada hubungannya, jadi cara aku bagi waktu, aku ikut lomba kan waktu itu masih semester 1.
dan waktu itu masih ya belum terlalu padat banget. Dan menurut aku situasi kuliah online ini yang sebenarnya buat aku lebih gampang buat ikut lomba, karena online kan nggak banyak kegiatan yang mengharuskan kita ke kampus, nggak seperti orang-orang yang offline. Bahkan aku lebih amazed lagi sama sama kakak-kakak yang dulu yang kuliah offline tapi masih bisa berprestasi gitu, karena online aja kadang ribet gitu. Jadi, tapi online ini kan karena semuanya di rumah, lomba juga di rumah, jadi nggak perlu kemana-mana. Itu yang lebih memudahkan kita buat ikut lomba ini, lomba itu gitu. Karena sekarang zaman online itu bisa sebulan tuh bisa berapa ratus lomba ada gitu. Dan untuk mahasiswa kuliah gitu kan. Jadi itu yang menurut aku memudahkan kita untuk ikut lomba-lomba macam-macam. Kok nanti bisa teman-teman cek di misalnya info lomba bisnis buat anak-anak ekonomi gitu. Kalau cara bagi waktuku ya aku ikutin kuliah dulu, nanti setelah kuliah gitu baru nyicil-nyicil lomba gitu. Tapi kadang aku juga bukan yang mengharuskan diriku buat lomba sih, jadi kayak aku kadang kalau misalnya lagi free aja nih, ya udah ikut lomba aja iseng-iseng kayak gitu sih. Jadi bukan harus selalu lomba gitu. Terus kalau quotes of the day-nya, ya aku kayak orang so iye banget ya ngasih quotes ke orang. Apa? Jadi kalau quotes of the day-nya itu, ini sebenarnya bukan quotesku dari aku muncul, ini udah banyak banget orang kayaknya udah kayak biasa banget deh quotesnya gitu. Tapi kalau menurut aku ya jangan pernah berhenti buat punya mimpi, karena aku ada di sini pun itu mimpi gitu. Kalau aku boleh cerita ya, aku tuh sebenarnya biasanya kan aku jadi MC. Misalnya biasa aku jadi MC, jadi kayak Ayu gitu. Aku punya mimpi gitu, kayak kapan sih aku bisa jadi seorang kayak narasumber dan diajak ngobrol gitu. Kayak ya aku duduk di sini pun aku mimpi gitu, kayak aku punya angan-angan gitu. Aku masuk FEB aku punya angan-angan gitu. Jadi semua hal yang aku lakuin dan mungkin bisa dibilang pencapaianku itu semua ya awalnya dari mimpi gitu. Kayak menurutku nggak ada yang salah dari mimpi sih. Mau mimpi setinggi apapun, mau jadi presiden, mau jadi astronot, ya nggak masalah gitu. Tapi jangan lupa juga buat tetap berdoa sama Tuhan, karena menurutku itu yang paling penting daripada kita. Maksudnya kita usaha tetap, cuman doa itu lebih penting sih, dan apalagi restu orang tua juga kan gitu. Jadi kalau menurut aku, nah buat teman-teman apalagi maba yang baru masuk kampus, pokoknya jangan pernah berhenti bermimpi, karena aku tahu teman-teman pun masuk UDN itu mimpi teman-teman. Jadi kayak awalnya mungkin teman-teman kayak aduh bisa nggak ya masuk UNUD, bisa nggak ya masuk FEB atau fakultas lain gitu. Tapi ya teman-teman udah masuk dan ikut ospek. Jadi ya udah terwujud gitu mimpinya. Mungkin teman-teman nggak kerasa pas ngejalaninnya, stres pas ngejalaninnya, tapi ujung-ujungnya ya dapat gitu. Walaupun itu nggak kesampaian, tapi at least teman-teman pernah menjalani itu dan jadikan itu sebagai cerita. Kayak aku yang bilang tadi, dari setiap lomba itu yang aku ikutin, aku naruh mimpi di situ. Walaupun nggak dapat, tapi itu jadi cerita gitu. Jadi bagiku mimpi yang kesampaian itu pencapaian, mimpi yang nggak kesampaian itu cerita gitu. Seru banget gak sih dengerin kata-kata Mutiara dari seorang Mutiara Diva. Makasih banget buat Mutiara udah nyempetin hadir di sini. Gak kerasa banget kita udah di penghujung e-podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk terus stay tune di e-podcast selanjutnya. See you di e-podcast selanjutnya. Bye-bye.